Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sungguh senang sekali siang ini di cuaca yang di kawasan di daerah rumah saya ini agak sedikit mendung begitu, sehingga tidak terlalu panas. Biasa musim hujan jadi lumayan suhu agak lebih adem. Tetapi tentu suhu politik Indonesia tetap dan bahkan makin panas, ya kan? Karena sudah tinggal hitungan hari menuju ke pemilu dan pilpres, ya, pileg legislatif dan pilpres pemilihan presiden. Dan tadi malam sudah dilakukan debat presiden, calon presiden, debat capres yang kelima, ya. Kelihatannya debat yang terakhir, ya. Dan seperti biasa saya juga tidak nonton secara langsung. Saya hanya nonton versi yang ya siaran tunda lah, ya. Yang setelah selesai lihat komen teman-teman di Facebook, di media sosial yang lain, baru kemudian saya cari linknya di YouTube, saya lihat, baru saya nonton. Karena nonton secara langsung saya tidak terlalu berminat. Dan oleh karena itu siang ini saya ingin mengundang Dr. Bagong Purbowiseso, ya kan, untuk memberikan analisanya. Karena saya lebih senang kalau mendengarkan dari pakar politiknya langsung, ya, yang top markotop, ya, pakar politik, pakar analisis politik lulusan luar negeri, ya, Dr. Bagong Purbowiseso. Halo Mas Bagong. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Bapak Kolonel. Kita ketemu lagi ya Bapak Kolonel. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Kolonel? Siang ini kita mau ngapain nih? Mas Bagong tuh kayak nggak ngerti aja, ya. Tadi kan saya sudah teriak-teriak soal pilpres yang tinggal hitungan hari, dan tadi malam dilakukan debat capres yang kelima. Mas Bagong nonton toh? Kalau saya nonton karena memang itu hiburan saya, nonton televisi, ya kan. Dan selain itu saya sebagai pakar politik, ya kan, sebagai akademisi politik, ya tentu saja harus mengikuti perkembangan politik. Demikian Bapak Kolonel. Nah makanya itu Mas Bagong, saya sengaja, ya, meminta panjenengan datang di rumah saya ini, ya, supaya dari panjenengan lah saya bisa mendengarkan analisis, ya, tentang debat capres tadi malam. Karena kalau saya ya landai-landai saja Mas Bagong, maklumlah saya ini cuman ngerti politik juga cuman kulit-kulitnya doang, ya. Dulu waktu kuliah juga cuman pengantar ilmu politik. Begitu Mas Bagong. Ketahuan Bapak Kolonel ini cuman ilmunya itu cetek, ilmu Bapak Kolonel itu. Ya apaan tuh, masih top saja Bapak Kolonel. Ya Mas Bagong, jangan sombong. Top sampean lah, sampean tuh lulusan universitas mana? Tokyo apa Sorbonne, ya? Ya, lupa saya malan. Pokoknya luar negeri gitu Mas Bagong. Betul sekali Bapak Kolonel. Saya lulusan luar negeri, dan saya memang dikenal sebagai pengamat politik yang termasyhur di dunia maya maupun dunia nyata, ya. Oke, apa yang Pak Kolonel inginkan dari saya? Silahkan Mas Bagong memberikan satu catatan khusus terkait debat capres tadi malam. Saya ingin mendengarkan, kalau versinya Mas Bagong ini kan biasanya cetar membahana, begitu kan? Bisa saja Bapak Kolonel itu merayu-rayu saya. Oke lah, kalau begitu mohon saya diberi kesempatan sepenuhnya, ya, waktu saya handle nih Bapak Kolonel. Monggo Mas Bagong. Saya tak mundur dari belakang, saya silakan ini panggung saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Bagong. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semua.
Alhamdulillah kita ketemu lagi di dunia maya di channel Kabar Politik. Ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel yang top Markotop ini ya. Baiklah, saya akan memberikan catatan terkait debat Capres tadi malam ya. Menurut saya loh ya, setuju nggak setuju ya terserah sampean. Pokoknya menurut saya bahwa debat Capres tadi malam itu Anies Baswedan menampar keras politisasi bansos oleh Jokowi, ya kan? Nah, kembali ya, Anies Baswedan menguasai debat Capres hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Dia melepaskan pukulan telak ke arah Presiden Joko Widodo alias Jokowi perihal politisasi bansos. Anies tidak menyebutkan nama Jokowi memang, tetapi sindiran kerasnya tentang pemberian bantuan sosial atau bansos berupa beras dan makanan pokok lainnya, ya bisa dibilang sembako begitu ya, menjelang pemilu tahun ini jelas diarahkan kepada Jokowi ya toh. Nah, sebab Jokowi lah yang belakangan ini sangat gencar memberikan bansos. Saking gencarnya dana bansos itu pun mengering, sehingga dananya harus dicarikan dengan menyisir semua kementerian untuk mencarikan sisa anggaran mereka. Kalau ada sisa maka akan dipakai untuk menyediakan bansos. Menteri Keuangan Mbak Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya belakangan ini menunjukkan kegerahan terhadap cara dan waktu Jokowi membagi-bagikan bansos ya. Tentang cara, banyak yang memprihatinkan tindakan Jokowi membagi-bagikan bansos di depan istana ya, kayak pedagang kaki lima begitu ya. Menurut saya wah, desa sekali itu orang ya. Dia sendiri yang menunggui tumpukan tas berisi bansos, amit-amit. Kemudian Jokowi menyuruh beberapa menteri ikut pula menyerahkan bansos langsung kepada penerima ya. Kemudian tentang waktu, bagi-bagi bansos saat ini sangat politis sifatnya. Bagaimana mungkin pembagian bansos saat ini tidak dikaitkan dengan pilpres? Tidak mungkin, sebab Jokowi berkepentingan untuk memenangkan tolenya itu, anaknya itu, yaitu Gibran, untuk menjadi wakil presiden gitu. Nah, Anies melayangkan tonjokan keras ke arah Jokowi. Dia mengatakan bansos bukan untuk kepentingan pemberi, melainkan untuk kepentingan penerima, ya kan? Padahal di situ yang punya kepentingan malah Jokowi, ya Jokowi itu kan. Menurut Anies, bagi-bagi bansos sekarang ini dilakukan untuk keperluan keluarga Jokowi, dalam hal ini Gibran. Anies mengkritik kebijakan Jokowi yang menyediakan bansos sampai bulan Juni. Ini jelas sangat politis ya. Saya tegaskan sekali lagi, jelas sangat politis ya. Sebab kalau pilpres berlangsung 2 putaran, itu akan dilakukan pada bulan Juni, ngerti yo begitu ya. Nah, kemudian dalam pernyataan penutup atau closing statement, Anies sangat bagus sekali. Dia menguraikan pengalaman selama lebih 1 tahun menjumpai rakyat di banyak tempat. Semua menitipkan pesan perubahan. Nah, itu Bapak Kolonel catatan saya. Jadi saya lebih fokus kepada masalah bansos ya, yang disindir oleh Pak Anies ya. Walaupun beliau tidak menunjuk atau menyebut nama Jokowi, tapi jelas itu maksudnya adalah kepada Jokowi. Jadi dalam debat Capres tadi malam itu saya justru tertarik
dengan pernyataan Pak Anies terkait dengan bansos itu, ini perlu kita cermati ini bagian dari politik uang, bagian dari cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres ya. Ini sungguh memprihatinkan ya. Tetapi belakangan saya dengar ini malah menjadi senjata makan tuan ya. Sekarang ini banyak pejabat di daerah, para pegawai negeri PNS atau ANS ya, ASN ya. Dulu saya tahunya istilahnya PNS. Sudah tidak takut lagi untuk menunjukkan pilihan politiknya, tidak melulu sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah Jokowi ya. Beda pilihan mereka tunjukkan itu. Beberapa bupati di daerah juga begitu. Ini bagus sekali nih, senjata makan tuan ini. Mudah-mudahan ya akhirnya ini benar-benar menewaskan Jokowi dalam arti ya 02 keok. Itu menurut saya Bapak Kolonel. Demikian Bapak Kolonel, matur suwun. Waduh, luar biasa Mas Bagong. Nggak nyangka Mas Bagong malah menyoroti soal itu. Saya pikir bagaimana dinamika dalam debat capres itu, ternyata Mas Bagong malah menyoroti masalah bansos ya Mas Bagong ya. Iya Bapak Kolonel. Buat saya itu malah menjadi perhatian karena itulah noda dalam demokrasi kita. Masa presiden ikut cawe-cawe dan bahkan levelnya ngedrop itu bagi-bagi sembako itu kan cukup lurah di daerah maksud saya, bukan lurah Indonesia atau presiden itu, nggak level itu Bapak Kolonel. Itu makanya saya menyoroti itu Bapak Kolonel. Baiklah Mas Bagong, saya menghargai dan menghormati sudut pandang ya, perspektif yang Mas Bagong amati dari debat capres tadi malam. Ya barangkali mungkin besok atau kapan begitu saya ingin nanya kepada gilirannya nanti setelah sampean ya, nanti Bapak sampean ya, Bapak Profesor Dr. Semar Bodrono ya, nanti saya akan nanya beliau dari perspektif yang berbeda. Jadi biar subscriber dan lover kabar politik ini ya kan, termasuk juga pendengar atau pemirsa siaran langsung di Facebook ini, tapi belum ada yang nonton ini ya, biarin nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti habis ini mau saya posting di YouTube ya. Oke Mas Bagong, terima kasih atas segala partisipasi sampean. Monggo silakan sampean kalau mau pamitan, sopan sambutnya, etikanya itu harus pamitan Mas Bagong. Monggo. Baiklah Bapak, Ibu, sekalian, Mas, Mbak. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Ya saya juga punya otoritas untuk menentukan apa yang terbaik yang bisa saya sampaikan ya kan. Saya nggak bisa disetir, saya nggak bisa disuap ya kan. Saya putranya Pak Semar ya, anti suap, tidak bisa disetir sesuai kemauan siapa yang membayar saya. Nggak mau saya udah cukup hidup saya. Rakyat saya makan sego kucing, nggak masalah, yang penting saya bahagia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman analisis dari Dr. Bagong Purbowiseso terkait debat capres tadi malam. Ternyata beliau menyoroti sudut pandang yang di luar dugaan kita ya. Beliau menyoroti tentang statement sindiran lah ya, karena Pak Anies tidak menyebut nama Jokowi, tapi sesungguhnya yang ditembak itu adalah Jokowi karena dia bagi-bagi bansos untuk kepentingan politik ya, supaya rakyat ya kan memilih anaknya itu, pasangan 02 itu. Tapi rakyat sekarang udah cerdas itu, saya kira udah cerdas ya. Jadi nanti tinggal bagaimana melawan kecurangan yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif ya. Rakyat harus berani. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.